Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lailatul Fatihah akan mempresentasikan hasil review buku Abdullah Said yang berjudul Interpreting the Quran. Latar belakang Abdullah Said menulis buku ini awalnya karena melihat adanya kesenjangan antara kehidupan umat Islam abad 21 yang semakin berkembang dalam segala bidang dengan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih banyak ditafsirkan secara literal dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana kehidupan umat Islam awal. Nah, selain itu, para penafsir terdahulu pasca formatif itu menggunakan pendekatan legalistik literalistik dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga di dalam buku ini mencoba untuk memberikan pendekatan lain dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual ini dianggap lebih fleksibel dalam menafsirkan Al-Quran karena pendekatan ini menggunakan sosiohistoris Al-Quran dan menghubungkannya dengan kehidupan umat Islam saat ini. Nah, di periode modern ini dalam penafsiran Al-Quran terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis. Nah, pendekatan ketiga ini yang digunakan oleh Abdullah Said. Kemudian Abdullah Said di dalam buku Interpreting the Quran ini menulis 12 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab kedua menjelaskan tentang tafsir pada periode awal hingga modern secara singkat. Kemudian di bab ketiga menjelaskan tentang wahyu. Di sini Abdullah Said menyebutkan bahwasanya teori wahyu ini sangat penting dalam penafsiran konteks etik legal yang menghubungkan konteks sosiohistoris Al-Quran dan umat Islam saat ini. Kemudian bab keempat yaitu penafsiran secara tradisi, baik pada masa Nabi, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in atau seterusnya. Nah, penafsiran secara tradisi ini dibagi menjadi 4, seperti penafsiran Al-Quran oleh Al-Quran, penafsiran Al-Quran oleh hadis, penafsiran Al-Quran oleh sahabat, penafsiran Al-Quran oleh penerus. Nah, kemudian bab 5 itu membahas tentang penafsiran berdasarkan alasan. Nah, penafsiran berdasarkan alasan ini disebut juga sebagai tafsir birra'i. Nah, kemudian bab 6 itu fleksibilitas dalam membaca Al-Quran. Nah, fleksibilitas dalam membaca Al-Quran itu berkaitan dengan sab'at ahruf atau 7 huruf, di mana kita sudah mengetahui 7 huruf ini maksudnya itu dialek dalam membaca Al-Quran. Nah, yang berasal dari 7 suku, yaitu suku Quraisy, Hudzaifah, Kinanah, Yaman, Tamim, Taif, dan Hawazin. Nah, kemudian selanjutnya adalah fleksibilitas dalam menasah atau penghapusan dan pembatalan. Kemudian bab ke-8 membahas tentang teks sebagai perkiraan. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu teks yang terlihat dan tidak terlihat, teks yang berorientasi historis, perumpamaan, dan teks yang berorientasi praktis. Kemudian bab 9 menjelaskan tentang makna yang berfokus pada teks etiko-legal. Bab 10 membahas tentang konteks sosiohistoris Al-Quran dalam penafsirannya. Bab ke-11 membahas tentang teks etika hukum dan hierarki nilai. Dan bab terakhir adalah epilog. Nah,
seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwasanya fokus dari buku ini itu ada di bab 10 dan bab 11, konteks sosiohistoris dan tes hukum dan hierarki nilai, seperti itu. Di dalam bab 10 mengenai konteks sosiohistoris, ini memberikan dasar untuk memahami kaitan antara instruksi etiko-legal Al-Quran dan alasan untuk mempertahankan instruksi tersebut di Hijaz. Nah, kemudian Al-Ghazali itu menuturkan bahwasanya Al-Ghazali menyatakan bahwasanya pada periode Islam awal itu banyak muslim yang sudah mengalihkan dari memahami Al-Quran dan berpindah pada fokus pada bacaannya saja. Nah, dan ini dianggap bertentangan dengan dasar Al-Quran, yaitu untuk memahami dan merenungkan ayat Al-Quran atau mentadaburinya. Nah, sehingga dalam mengeksplorasi hari ini kita harus memahami konteks dua dimensi, yaitu historis dan kontemporer. Nah, di mana historis ini mengacu pada masa Nabi dan Muslim awal, kemudian kontemporer mengacu pada masyarakat Islam saat ini. Nah, dalam memahami konteks sosiohistoris ini, kita perlu mengetahui kehidupan Nabi, baik iklim sosialnya, politik, hukum, budaya, dan sejenisnya, terutama di Hijaz, karena konteks sosial secara umum, konteks Al-Quran itu terletak pada Hijaz. Nah, kemudian di Hijaz ini nilai-nilai Islam dianggap sebagai bagian dari agama baru. Nah, jadi apa saja nilai-nilai yang positif itu akan diterima oleh budaya, dan sebaliknya nilai-nilai yang negatif itu akan ditolak oleh budaya. Nah, di dalam buku Abdul Wahid itu juga menjelaskan tentang wanita. Al-Quran banyak sekali menyebut tentang wanita, bahkan dijadikan sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa. Nah, tapi terdapat pernyataan bahwasanya wanita itu dianggap lebih rendah dari pria. Hal ini tidak dibenarkan oleh Al-Quran, dan Al-Quran di sini mempertahankan apa yang tidak bisa dihilangkan, baik karena konteks budaya ataupun sosial, seperti larangan untuk membunuh bayi perempuan dan tidak menyetujui orang yang tidak menyambut kelahiran bayi perempuan. Nah, jadi di sini Al-Quran tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena penekanannya terletak pada keadilan dan keadilan. Nah, kemudian di dalam buku ini terdapat contoh hubungan antara Al-Quran dan konteksnya yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 tentang warisan. Nah, dalam ayat tersebut itu dijelaskan tentang sebuah perkebunan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Ada anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan di sini perempuan mendapatkan bagian lebih sedikit dari laki-laki. Nah, dan dalam warisan hal ini normal, tidak dipermasalahkan, karena kita juga mengetahui bahwasanya laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar, terutama dalam hal ekonomi. Jadi mereka mendapatkan warisan lebih besar ketimbang wanita. Nah, dan hal ini juga bisa dilihat pada masa Hijaz, di mana banyak perempuan dalam hal ekonomi itu bergantung pada laki-laki, dan dalam politik itu mereka tidak banyak ikut serta dalam mengurusi dunia politik. Nah, kemudian setelah Nabi wafat, derajat wanita itu semakin memburuk. Nah, mereka dianggap tidak bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik, pendapat mereka tidak layak, dan secara intelektual mereka lemah. Nah, namun jika kita melihat pada abad 21,
makna ayat tersebut bagi muslim dikaitkan dengan kondisi ini, yaitu banyak wanita yang sudah unggul